Kalau memang forum majelisnya itu khusus musola perempuan, kan ada itu khusus musola perempuan, boleh atau tidak azan? Pertanyaannya boleh atau tidak ya. Kalau sunnahnya tidak sunnah. Hanya saja tadi jangan ketika kita pahami tidak sunnah langsung makruh ya. Kan orang zaman sekarang error semua. Perempuan tidak sunnah azan, berarti makruh ya Ustaz? Enggak. Hukum fikih bukan seperti itu. Hukum tuh nggak begitu cara menilainya. Tidak sunnah bagi perempuan azan kalau di forum khusus perempuan, tapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fi nida'i was-safil awwal thumma la yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu jemaah salat subuh yang mulia, mari kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah. Sampai pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua, baik anugerah duniawi ataupun ukhrawi, anugerah dunia ataupun agama. Para ulama mereka mengatakan asyukru saydul mafqud wa qaydul mawjud. Asyukru saydul mafqud, dengan syukur maka yang tidak ada akan diadakan oleh Allah, yang tidak ada akan didatangkan oleh Allah. Wa qaidul mawjud, apabila syukur yang ada akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur adalah amalan yang luar biasa. Syukur amalnya para nabi, para rasul, amalnya orang-orang soleh. Kalau kita ingin anugerah bertambah, tidak ada cara kecuali syukur. Sayyidul mafqud, syukur dengan yang ada, maka yang tidak ada akan didatangkan oleh Allah. Dan untuk mengekalkan anugerah yang ada pada diri kita, tidak ada juga cara kecuali bersyukur. Asyukuru qaidul mawjud, yang ada akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Maka syukur ini penting, terutama kita bersyukur dengan anugerah agama yang Allah berikan pada kita. Dengan syukur kita berharap semoga Allah istiqomahkan kita di dalam taat pada Allah,
Dengan bersyukur kita berharap semoga Allah selalu memberi taufik pertolongannya pada kita untuk mengamalkan agama. Harapan kita semoga sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Adhkar berisi tentang adab-adab, sunnah-sunnah yang diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan judul bab sifatil adzan, bab tentang sifat-sifat azan, halaman 60. Bab sifatil adzan, bab tentang sifat-sifat azan. Fadilah adzan sudah kita bahas dan beberapa pembahasan di awal, keutamaan daripada azan. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh, sebelum kita mulai kajian jangan lupa duduk di masjid yang i'tikaf. Niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat duduk di masjid ini niat i'tikaf sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan bab sifatil adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadinal muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala bab sifatil adzan, bab tentang sifat-sifatnya azan. Ya'lam, ketahuilah, anna alfadhahu, sesungguhnya lafad-lafad azan masyhuratun, masyhur. Lafad azan sudah masyhur, mau disebut satu persatu sudah terlalu sering kita dengar. Sehari 5 kali, dari kecil sudah kita dengar. Bahkan insya Allah mulai dari lahir, telinga kanan diazankan, telinga kiri diikomahkan. Ini sunnah menurut Al-Imam An-Nawawi, walaupun mungkin oleh sebahagian kalangan hadis ini dipermasalahkan. Tapi paling tidak dalam bab sunnah, dalam bab fadilah, hadis-hadis untuk fadilah fadailul amal diperbolehkan. Jadi dari mulai kita lahir sudah mendengarkan kalimat azan, entah faham ataupun tidak. Maka beliau mengatakan, ketahuilah lafaz-lafaz azan sudah terlalu masyhur. Wa tarji'u, adapun tarji', indana menurut mazhab kita, yang dimaksud mazhab Syafi'i, sunnatun hukumnya adalah sunnah. Wa huwa, adapun yang dimaksud dengan tarji', annahu idza qala bi'ala sautihi, yaitu muadzin ketika dia mengucapkan dengan suaranya yang keras, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras. Qala sirron, maka muadzin membaca lagi dengan lirih, dengan pelan. Bihaitsu yusmi'u, sekiranya mendengarkan dia nafsahu, dirinya sendiri, waman, dan orang bikurbihi, yang ada di dekatnya. Jadi selepas takbir 4 kali itu keras, maka baca lirih. Apa yang dibaca lirih? Lirih itu ukurannya dia sendiri dengar, orang di sekitarnya saja, nggak usah ya, lirih. Yang dibaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lirih seperti itu. Tsumma ya'udu, baru kemudian dia mengulangi ilal jahri, dengan keras. Wa i'la'is sauti, dan dengan mengeraskan suara. Fayaqulu, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dinamakan tarji'. Jadi tarji' melirihkan 2 kalimat syahadat
sebelum dikeraskan. Sunnah inda Syafi'i. Ini sunnah menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini kita kalau lihat hampir sunnah ini hilang. Kami di pesantren diajarkan itu dan diamalkan. Jadi tarji'. Kalau ada para ulama mengatakan sunnah kalau azan kalian tarji'. Nah, apa itu tarji'? Tarji' itu mengulangi, tapi yang dibaca pertama kali adalah lirih dulu. Takbirnya keras. Takbir 4 itu keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru keraskan. Jadi bedanya hanya ada tambahan lirih sebelum syahadatain. Biasanya kan ada orang katakan hadisnya harus sahih, ini hadis sahih nih. Ternyata hadis sahih pun ini kalau kita bahas terperinci ikhtilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, yang mengatakan tidak sunnah Imam Abu Hanifah. Memang dari dulu dua imam besar ini hampir berbeda pendapat. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi menyusun bukan beberapa 4 jilid kitab tebal berjudul Al-Ikhtilaf Bainal Imamain Al-Jalilain Abu Hanifah wa Syafi'i. Ikhtilaf antara dua imam agung, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Yang di antara ikhtilafnya ini, jadi azan yang ada kita buat itu azan sunnah versi Imam Abu Hanifah. Salah nggak? Nggak salah, karena Imam Syafi'i pun mengatakan sunnah, bukan wajib. Jadi kalau azan seperti itu ya sah. Tapi kalau dia tambahkan dengan tarji' lebih baik lagi. Tapi karena hampir biasanya sunnah itu kalau sudah ditinggalkan itu sampai masyarakat itu nanti kan nggak tahu. Bahkan saking nggak pernahnya dibuat, sekali dibuat orang-orang ingkar. Apa ini azan model baru? Tapi kalau dia buat sesuai sunnah nggak salah, karena yang dengar kan cuma dia dengan orang yang ada di sampingnya. Pelan, yang di luar masjid harusnya nggak dengar. Kadang tetangga masjid, rumah di samping masjid sudah pakai speaker aja pun azan sekeras itu nggak terdengar, masa lirih dia dengar, kan lucu. Nah, jadi ini sunnahnya tadi bacaannya melirihkan syahadatain, 2 kalimat syahadat sebelum dikeraskan. Nah, ini cara sunnah azan diantaranya, yaitu dengan membaca tarji'. Itu sunnah. Wa tathwibu, adapun tathwib ayatan juga masnunun sunnah indana menurut pendapat kita. Tathwib itu pun sunnah. Wa huwa, adapun yang dimaksud tathwib, ayyakula, yaitu seseorang mengucapkan di adani subhi, di dalam azan subuh, khosotan secara khusus, ba'da firaghihi, selepas dia selesai mengucapkan, ba'da firaghihi min hayya 'alal falahi, ba'da firaghihi selepas selesainya dia, min hayya 'alal falah, selepas mengucapkan hayya 'alal falah, dia ucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Mengucapkan kalimat ini 2 kali, ini dinamakan tathwib, dan ini sunnah menurut madhab Syafi'i terutama. Nanti ada ikhtilaf dalam pendapat ulama lainnya. Waqad ja'at, dan sungguh telah datang al-ahaditsu, banyak hadis, bukan cuma satu, al-ahadits, banyak hadis, bitarji'i, menerangkan tentang dalilnya tarji', wa tathwibi, dan dalilnya tathwib. Wahia, sedangkan dalil-dalil itu masyhuratun, sudah masyhur, sangat terkenal di kalangan para alim ulama. Wa'lam, ketahuilah, lau taroka, apabila seseorang muazzin meninggalkan at-tarji'a, tarji', wa tathwiba, dan tathwib, apabila muazzin meninggalkan tarji', dia tinggalkan tathwib. Tarji' mengulangi kalimat syahadatain,
Tathwib mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Kalau ditinggalkan sahha maka sahlah adzanhu, adzannya dia. Sahha maka sah adzanhu, adzannya dia. Wa kana, tetapi adanya dia, tarikan meninggalkan lil afdhali, kepada yang lebih utama. Sah azannya tapi meninggalkan afdol, itu tetap sunnah ya, nggak pakai tarjih, nggak pakai tathwib, itu sunnah, jadi bukan makruh. Makanya tadi sunnah ini bukan berarti kalau ditinggalkan langsung makruh, enggak. Jadi hukum fikih itu bukan timbal balik suka-suka paham kita. Ada yang dia sunnah, kalau ditinggalkan masih sunnah, tapi tarikan lil afdol, meninggalkan yang lebih utama. Dua-duanya utama, mau pakai tarjih atau tidak, tapi lebih utama dengan menggunakan tarjih dan tathwib. Jadi dia dihukumi meninggalkan tarikan lil afdal. Wala yasihu, dan tidaklah sah adzanu man, adzannya orang la yumayyizu, yang tidak mumayyiz. Kita bahas nanti, kita baca sampai akhir. Walal mar'atu, dan tidak sah azannya perempuan. Walal kafiru, dan tidak sah azannya orang kafir. Wa yasihu, dan sah adzanu sabiyyi, azannya anak kecil, al mumayyizi, yang sudah mumayyiz. Anak kecil sah azannya ketika sudah mumayyiz. Wa idza adzana, dan ketika mengucapkan adzan al kafiru, orang kafir. Wa ata, dan dia membaca bisyahadatain, dengan dua kalimat syahadat, karena maka adanya dzalika, orang kafir tadi, islaman, dihitung Islam, alal madhabis sahihi, atas fatwa madhab yang sahih, al-mukhtar, madhab yang terpilih. Ini kita terangkan nanti. Wa qala, dan telah berkata ba'du ashabina, sebahagian ashabu Syafi'i, la yakun. Wa qala, dan berkata ba'du ashabina, sebahagian ulama madhab Syafi'i, la yakunu, tidaklah orang kafir yang azan ketika membaca kalimat syahadat itu, la yakunu islaman, dia tidak dihitung Islam. Jadi ulama dalam madhab Syafi'i ikhtilaf. Orang kafir azan, Islam enggak gara-gara azannya? Sebagian ulama tadi mengatakan Islam, sebagian lagi mengatakan tidak. Wala khilafu, tidak ada khilaf, annahu, bahwasanya, la yasihu, tidak sah adzanuhu, adzannya dia. Yang menjadi kesepakatan ulama dalam madhab dan ulama-ulama lainnya, azannya dia nggak sah, karena dia mulai azannya kan kafir. Tapi asbab azan tadi, penyebab gara-gara dia azan, Islam apa enggak, itu yang menjadi ikhtilaf. Tapi sah atau tidaknya azan dia, ulama tidak berbeda pendapat, azannya tidak sah. Li'anna awwalahu, karena awalnya dia, kana qoblal hukmi bi islamihi, awalnya dia azan qoblal hukmi bi islamihi, dia dihukumi sebelumnya belum Islam. Wafil babi, dalam bab ini, furu'un, ada cabangan-cabangan pembahasan kathiratun yang banyak, muqarraratun fi kutubil fikih, yang sudah ditetapkan banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih. Laisa hadza, bukanlah di kitab ini, maudi'u iradiha, tempat membahasnya. Jadi memang kita membahas, mengkaji kitab Al-Adhkar ini nggak sampai detail-detailnya fikih. Ini kitab berkaitan dengan adab. Tadi kita sudah sampaikan, ini kitab berkaitan dengan adab. Jadi adab bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan di tengah-tengah tidur itu pun ada adabnya. Nggak sampai detail-detailnya fikih, tapi beliau pun membahas secara ringkas. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sifat-sifat azan yang beliau bahas, bahwa azan itu kalimatnya sudah masyhur, sudah kita ketahui, tapi beliau tadi mengingatkan beberapa pembahasan. Di antaranya tadi ada tarjih, dan tarjih ini yang terutama bagi garim, bagi muadzin, ini kita perhatikan. Ini sunnah. Sunnah. Paling tidak kalau kita tahu hukum, entah nanti teramalkan atau tidak, itu kan langkah kedua. Kalau nggak tahu sunnah, berarti kan seumur hidup dia nggak akan amalkan. Kalau tidak tahu dia itu sunnah, ya nggak akan mungkin dia amalkan. Tapi kalau dia tahu hukum dulu, maka nanti akan bisa dia amalkan sewaktu-waktu. Sebaiknya setiap azan.
Azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pakai tarjih. Sebelum dikeraskan, lirihkan dulu. Mungkin agak canggung, maka sebelum azan difikirkan dulu caranya. Caranya itu tadi, membaca kalimat syahadatain dengan lirih. Diri sendiri, telinga kita dengarkan, orang yang dekat-dekat samping kita dengar, baru kemudian bi'a'la sautihi, dengan suara keras. Ini azan yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Mahdzurah radhiyallahu ta'ala. Kemudian azan itu luar biasa, Bapak Ibu. Pembahasannya karena sifat azan, kita lihat azan itu kalimat yang per kalimat diulang-ulang itu semua kebesaran Allah. Supaya diri kita ini sebelum sholat, yang dipanggil itu disampaikan. Azan kan memanggil orang untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Selain Allah itu kecil semua. Nah, kalau kita sedang kerja, kadang kan karena kerja itulah meninggalkan sholat. Gara-gara dengan kumpul keluarga, gara-gara sedang kumpul keluarga itulah meninggalkan sholat. Kadang sibuk dengan dunia, dengan harta, dengan benda, ya gara-gara itulah kenapa dia bisa tinggalkan sholat, karena dia menganggap ini kerja saya ini besar ini. Kalau saya tinggalkan hancur usaha. Ini saya sedang bangun rumah ini, kalau saya tinggalkan hancur semua. Ini saya lagi kumpul keluarga ini, anak, istri, semua. Ini kalau ditinggalkan rusak nanti. Maka diingatkan oleh muazin. Muazin cuma bahagian diingatkan. Hukum aslinya memang sudah begitu. Allah yang lebih besar, Allah zat yang maha besar itu kecil semua. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda, siapa yang tertinggal satu sholat, tapi ini sholatnya ya, bukan azan. Siapa yang tertinggal satu sholat, faka'annama wutiro ahluhu wa maluhu. Siapa yang tertinggal satu sholat, itu seolah-olah dia kehilangan seluruh harta dan seluruh keluarganya. Satu sholat itu sama seperti kehilangan seluruh harta, seluruh keluarga. Di sini kata para ulama, kenapa Nabi bersabda begitu dalamnya? Karena hampir penyebab meninggalkan sholat itu ya dua ini. Kalau nggak harta, ya keluarga. Maka agama ini ngajarkan nggak akan bisa kita ngamalkan agama kecuali kebesaran Allah itu ada dalam hati. Maka termasuk untuk mendatangkan kebesaran Allah itu, ucapkan kalimat-kalimat yang membuat kita itu mengagungkan Allah. Maka dengan mengucapkan itu nanti kalimat itu masuk dalam hati. Nah, penting bicara kebesaran Allah. Maka tadi yang bicara kebesaran Allah kan bukan cuma muadzin, kita yang dengar juga sunnah. Muadzin katakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita pun dengar juga sunnah jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucapkan di mulut dengan difahami maknanya tadi, itu akan membuat iman tinggi. Kita teringat, maka akhirnya mudah untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saking pentingnya kebesaran Allah, kalimat iman ini, kalimat itu juga yang jadi penutup azan nanti di akhir. Ada kalimat azan itu nanti kalimat tentang risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga nanti mengingatkan hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju kejayaan. Yang jaya itu apa? Sukses itu apa? Menang itu apa? Sekarang setiap orang punya definisi pribadi-pribadi. Saya sukses kalau harta saya banyak, rumah saya mewah, mobil saya, dan lain sebagainya. Definisi yang setiap orang punya. Anak kecil pun punya definisi sukses. Anak kecil kan berbeda dengan kita yang sudah berumur. Anak kecil sukses menurut dia lain lagi. Yang sudah umur baru 30 tahun, lain lagi itu kesuksesan ukuran dia. Kalau yang sudah umurnya 45-50, lain lagi. Yang sudah umur 60-70, lain lagi. Maka Allah nyampaikan melewati Nabi. Sukses itu apa? Hayya 'alal falah.
Ayo mari menuju kemenangan, kesuksesan. Sukses itu kalau taat pada Allah itu sukses. Kalau nggak taat, nggak ada kesuksesan di dalamnya. Maka kalimat azan ini kalimat yang mengingatkan kita sehari paling nggak itu 5 kali. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam takbir azan ya, bukan dalam takbir. Ini ada kalimat yang bagi muadzin dan bagi kita penting untuk mengetahui. Kalimat azan itu anjurannya mengucapkannya itu diwakafkan. Rohnya takbir Allah itu anjurannya wakaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roh itu anjurannya diwakafkan, dimatikan. Karena memang seperti itulah datangnya di dalam hadis. Allahu Akbar, rohnya mati. Kalau mau nyambung, rohnya mau disambung, harokatilah dengan harokah fathah, bukan dhammah. Kalau kita sering dengar kok diharokati dhammah, itu namanya bacaannya orang awam. Kalau dia baru belajar dasar-dasar fikih ilmu nahwu shorof, ya dia tahunya itu didomahkan, padahal enggak, aslinya sukun. Maka ketika disambung, harokatnya diringankan menjadi fathah, aslinya sukun, aslinya mati. Kalau mau nyambung, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbaru, nah, tapi ro. Ini bagi muadzin penting ini, karena di sini akan menilai, nampak nanti ini fasih atau tidak. Dan dalam bahasa Arab ini fasih atau tidaknya, merubah makna tidak. Tapi dalam hal untuk fasih dalam bahasa Arab, tahu apa tidak kalimat yang dia ucapkan, nah, di sini bisa diketahui. Bukan untuk nilai orang ya, enggak. Tapi kita duduk belajar supaya tahu. Maka tadi sunnahnya itu anjuran diwakafkan. Kalau mau nyambung boleh, tapi disambung Allahu Akbar, rohnya itu dibaca dengan harokat fathah. Ini kalau mau dikasih contoh dalam Al-Quran itu seperti kita membaca alif lam mim surat Ali Imran. Maka alif lam mim kalau mau disambung dengan ayat setelahnya, alif lam mim, mimnya itu kan sukun nanti. Alif lam mim, mati. Mim, mau nyambungnya bagaimana caranya? Harokati fathah. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau sudah sukun itu mau nyambung ke setelahnya di harokati fathah, kecuali nanti yang ada hamzah wasol itu lain pembahasan. Ini kan bukan hamzah wasol, huruf yang sukun. Maka azan itu diwakafkan, atau kalau mau diwasolkan, mau disambung, dibaca dengan harokat fathah huruf rohnya. Karena yang seperti itu memang yang datang diajarkan di dalam al-afsah inda irodati al-waqaf. Kemudian pembahasan tadi yang kita baca mengenai taswib. Tarji' tadi sudah sedikit saya sampaikan pembahasan atau ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Tarji' itu sunnah menurut Imam Syafi'i, tapi tidak sunnah menurut Imam Abu Hanifah. Maka kalau kita ingin ngamalkan sunnah, sebaiknya tarji' tadi dibaca setiap azan. Mengenai taswib as-sholatu khairum minan naum, itu taswib dibaca 2 kali, dan itu hanya sunnah khusus di azan subuh. Nah, selain azan subuh nggak sunnah. Wa fit tamhid ikhtalafu fit taswib li sholati subuh. Faqala Malik wa Thawri wal Laits yusawwib wa huwa qawlu Syafi'i bil Iraq. Wa qala bi Misr la yaqulu dzalik. Wa qala Abu Hanifah wa ashabu la yusawwib fi nafsil adzan wa yusawwib ba'dahu insya. Ikhtilaf para ulama bahwa mengenai taswib baca as-sholatu khairum minan naum, Imam Syafi'i sendiri ada 2 qaul. Ada 2 pendapat, seperti yang mungkin sering kita dengar. Imam Syafi'i punya qaul jadid, ada qaul qadim. Ada fatwa yang ketika beliau berada di Irak, maka itu dinamakan fatwa qadim,
itu fatwa lama. Ketika beliau berpindah ke Mesir, itu dinamakan qaul jadid, fatwa baru. Secara umum, fatwa-fatwa lama itu terhapus. Karena Imam Syafi'i mengatakan begitu, fatwa lama saya hapus. Tapi ternyata ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi di zaman setelahnya, beliau teliti ulang antara dua fatwa Imam Syafi'i, fatwa lama, fatwa baru. Ternyata ada fatwa lama yang hadisnya lebih sahih daripada fatwa baru. Maka didahulukanlah hadis fatwa-fatwa yang lama dibanding fatwa baru. Di antaranya masalah tathwib. Jadi tathwib ini yang kita amalkan itu sebenarnya fatwa lama. Tapi itu yang dipakai dalam madhab karena memang dalilnya jelas. Dalilnya sahih. Dan itu juga yang difatwakan dalam madhab Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Laits. Imam Sufyan Ats-Tsauri madhabnya sudah nggak ada. Al-Laits juga madhabnya pun sudah punah, nggak ada penerusnya. Qala Ibnul Hammam ruwa Ibnu Majah an Sa'id bin al-Musayyab an Bilal annahu atan nabiyya yu'dinuhu bi sholatil fajr. Ada beberapa riwayat mengenai tathwib, banyak. Di antaranya, ini di antaranya ya, tapi bukan hanya satu ini. Di antara hadis yang menerangkan tentang tathwib, pada waktu pagi hari subuh, Bilal hendak memberitahu Nabi bahwa waktu sholat sudah masuk azan. Tapi Bilal nengok, Nabi masih istirahat. Maka ketika itulah Bilal menambahkan azan as-sholatu khairum minan naum, dengar oleh Nabi. Maka selepas itu Nabi tetapkan. Ini salah satu hadis ya. Di antaranya itu hadis yang menceritakan Bilal menambahkan azan itu ketika mau memberitahu Nabi pada waktu itu masih dalam kondisi istirahat. Kemudian pembahasan tadi yang sudah kita bahas juga, as-sholatu khairum minan naum itu tadi tentu maknanya ya bukan hanya sekedar sholat itu lebih baik daripada tidur, itu tentu jelas ya. Sholat pasti lebih baik daripada tidur. Kebaikan itu ada di dalam sholat, bukan di dalam tidur. Itu diantara maknanya. Bukan hanya sholat lebih baik dari tidur, itu pasti. Tapi makna yang lebih mudah, kebaikan itu dalam sholat, bukan dalam tidur. Jadi muazin mengingatkan kita, terkadang kita masih istirahat. Di tengah-tengah tidur itu tahu-tahu dengar azan. Lah kita dengar azan itu, setan kan juga sibuk membujuk, disumbat telinga. Sebagaimana dalam hadis yang dulu di awal kita dengarkan, ketika kita tidur, setan ngikat kita dengan beberapa ikatan. Mata diikat dengan beberapa ikatan. Maka melepaskan ikatannya itu, bangun tidur baca doa. Kemudian setelah itu berwudu. Kemudian selepas berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, maka tiga ikatan itu lepas semua. Tapi kata Nabi, kalau ada orang bangun tidur, kok ini nggak dibuat, maka nanti dalam kondisi walaupun bangun di pagi hari itu, bangun juga kan, maka bangunnya itu kaslanan, malas sampai malam hari. Jadi malas itu ya gara-gara kita sendiri ninggalkan sunnah. Tapi kalau bangun tidur, baca doa. Selepas itu berwudu, selepas berwudu sholat sunnah 2 rakaat. Paling tidak ya kalau nggak sempat sholat sunnah, sholat subuh. Paling tidak itu. Maka nanti ikatan-ikatan itu terlepas. Pembahasan yang kita juga bahas tadi bahwa diterangkan azan itu tidak sah kecuali orangnya sudah mumayyiz. Mumayyiz, anak yang sudah bisa membedakan antara baik buruk, itu mumayyiz. Kalau umur kita umurkan kurang lebih ya, ini tidak sama setiap anak itu mumayyiznya. Tapi mumayyiz itu biasanya umur 7, 6, 7 tahun itu sudah mumayyiz. Maka azan yang sah itu siapa? Kalau sudah mumayyiz sah. Nah, ini pembahasan sah atau tidak. Tapi kalau baik atau tidak baik, bagus nggak? Maka pembahasan lain. Masa sebanyak ini kita orang dewasa terus yang azan anak umur 8 tahun? Itu kan kurang enak dipandang. Kecuali kita semua yang udah berumur nih nggak pandai azan, nah itu lain cerita. Sama seperti zaman
Nabi, di zaman sahabat itu ada yang jadi imam sholat umur 7 tahun. Sahabat itu mengatakan, aku mengimami kaumku pada waktu itu umurku 7 tahun. Kenapa? Ditanya. Kata beliau, memang saya yang paling banyak hafal Qur'annya. Jadi makmumnya memang berumur 40, 45, tapi nggak ada yang hafal Quran. Paling tidak hafal Quran itu bukan harus 30 juz ya. Yang ilmu tentang jadi imam yang lain nggak punya, kecuali anak yang umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya dia yang didahulukan. Maka azannya sah atau tidak, di antara syaratnya harus mumayyiz. Jadi kalau belum mumayyiz, tidak sah azan anak tadi. Begitu juga azan disyaratkan itu harus laki-laki, perempuan tidak boleh. Ini pembahasannya tadi Imam Nawawi tidak detail, tapi nanti dalam pembahasan hukum fikihnya akan dibahas terperinci oleh para ulama. Azan itu laki-laki kalau memang majelisnya itu majelis yang ada laki-laki dan perempuannya, maka yang azan laki-laki. Kalau memang forum majelisnya itu khusus musola perempuan, kan ada itu khusus musola perempuan, boleh atau tidak azan? Pertanyaannya boleh atau tidak ya. Kalau sunnahnya tidak sunnah. Hanya saja tadi, jangan ketika kita pahami tidak sunnah langsung makruh ya. Kan orang zaman sekarang error semua. Perempuan tidak sunnah azan, berarti makruh ya Ustaz? Nah, hukum fikih bukan seperti itu. Hukum tuh nggak begitu cara menilainya. Tidak sunnah bagi perempuan azan kalau di forum khusus perempuan, tapi boleh. Hanya saja tentu nggak usah sekeras, nggak usah pakai mic, nggak usah pakai, nggak. Memang forum mereka, judulnya saja forum mereka. Maka kalau memang khusus majelisnya perempuan, mereka kemudian sholat berkumpul bersama, maka perempuan tadi diperbolehkan. Amma adzanu halin nisa fayajuzu bila karohah. Kalau azan perempuan khusus untuk perempuan diperbolehkan tanpa ada kemakruhan sedikit pun. Cuma kan kita kok ada hukum ya, wajib, sunnah, mubah, itu kan ada efek nanti, hasil hukumnya ada. Kalau dikatakan mubah kan nggak ada pahala Bapak Ibu. Kalau sunnah itu minimal ada pahalanya. Nah kalau nggak ada pahala apa gunanya azan? Ya segi azannya dia nggak dapat, tapi segi mengagungkan Allah dari kalimat-kalimat itu kan pengagungan, mungkin bisa dapat pahala. Dari segi azannya enggak, karena azan itu kan amal tersendiri. Takbir, nyebut nama Allah, ngingat Allah itu kan amal tersendiri, cuma azan itu zikir khusus. Dari segi azannya tidak, karena tadi difatwakan oleh para ulama, azan itu untuk perempuan walaupun dalam majelis khusus perempuan itu hukumnya mubah. Maka dari segi pahala tidak, tapi karena mengucapkan, mengagungkan Allah, itu bisa jadi dia mendapatkan pahala dari sudut pandang itu. Kemudian pembahasan yang perlu kita bahas juga tentang orang kafir tadi azan. Al-Imam An-Nawawi secara ringkas beliau mengatakan apabila ada orang kafir non-muslim azan, maka daripada azannya itu dia membaca 2 kalimat syahadat. Asbab membaca 2 kalimat syahadat jadi masuk Islam atau tidak? Beliau tadi nukil 2 pendapat. Beliau katakan pendapat yang pertama, bahkan beliau katakan madhab as-sahih al-mukhtar. Beliau katakan pendapat sahih malah yang ini, yaitu kalau dia azan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang itu menjadi Islam gara-gara azannya. Fatwa yang kedua, ulama sebahagian lagi yang lain berpendapat tidak, orang itu tidak menjadi Islam karena kalimat azan yang dia baca. Tapi kan harus diterangkan karena para ulama termasuk dalam kitab syarah Al-Adhkar, Al-Futuhatur Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah yang saya baca ini, di sini dengan detail dibahas bahwa orang kafir itu memang dia dihitung masuk Islam atas pendapat yang sahih kalau dia membaca kalimat azan, 2 kalimat syahadat dia baca, asalkan dia membaca 2 kalimat syahadat tadi ma'al iman bil qalbi, dalam hatinya tuh bukan sekedar jadi burung beo. Kan ada orang
rumahnya kebetulan tetangga di samping masjid, atau mungkin agak jauh tapi sering terdengar dengan jelas suara azan, akhirnya dia niru-niru tanpa sadar, itu nggak Islam. Ini bisa dibahasakan dalam hukum fikih namanya hikayah. Oh, saya dengar kalimat azan begini, makanya dia tiru. Dia masuk Islam asalkan mengucapkan kalimat tadi ma'al iman bil qalbi. Memang dia yakin, yang dia ucapkan tuh dia tahu dan dia percaya. Yakin itu kan percaya. Iman itu artinya percaya. Ada percaya dengan yang dia ucapkan, langsung masuk Islam. Maka coba bayangkan Bapak Ibu, begitu mudahnya kan masuk Islam. Perlu saksi masuk Islam. Wajibkah saksi? Tidak wajib. Jadi kalau kita buat hadirilah malam nanti selepas maghrib, saudara kita akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka siapa yang ada silahkan datang untuk meramaikan. Itu sebaiknya hanya sebagai formalnya saja. Harusnya kalau ada orang yang mau datang masuk Islam pada kita, kalau dia mau, syahadatkan langsung waktu itu. Jangan ditunda. Coba ada orang datang pada kita pagi hari ini, Pak, Bu, saya mau masuk Islam. Oh ya, nanti maghrib ya. Coba siang nanti meninggal dunia dia, siapa yang tanggung jawab di akhirat? Kalau mau buat acara maghrib tadi silahkan, itu namanya hanya i'lan, memberitahu, mengumumkan, memasyhurkan, silahkan. Tapi kalau untuk memasukkan dia Islam nggak susah, bahkan dia sendiri mengucapkan tanpa ada orang lain dihukumi Islam. Hanya saja mungkin karena orang nggak tahu, ya dia sendiri yang tahu dia Islam, yang lain nggak tahu. Maka kalau ada orang mau masuk Islam, dia yang minta, kenapa kita tunda? Oh, saya nggak tahu caranya. Caranya cuma mengucapkan kalimat syahadat dan orang itu yakin dengan yang dia ucapkan. Yakin itu percaya. Makanya tadi mengucapkan kalimat syahadat itu tidak harus berbahasa Arab. Berbahasa Indonesia pun, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Islam itu langsung. Asal yakin di dalam hati. Tapi tentu karena urusan yakin nggak yakin itu kan amalan hati. Percaya nggak percaya itu kan amalan hati. Tentu kalau ada orang yang sudah bersyahadat depan kita, tentu kita nilai dia Islam. Nggak boleh, wah ini mengucapkan karena takut, karena ini, itu urusan dia dengan Allah. Maka Nabi marah pada waktu itu kepada satu orang sahabat, yang mana Nabi sebenarnya sangat sayang pada sahabat ini, namanya Usamah bin Zaid. Ini putra daripada orang kesayangan Nabi. Nabi pernah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Tapi kemudian hukum anak angkat dihapus. Tapi tetap Nabi sayang. Hukum anak angkat dihapus, sayang nggak hilang. Ketika Zaid bin Harithah datang, Nabi berlari mengejar Zaid bin Harithah dan dipeluk oleh Nabi. Saking sayang Nabi pada Zaid. Nah, Zaid punya anak bernama Usamah. Satu pertempuran Nabi mengirim pasukan, di dalamnya ada Usamah bin Zaid. Maka dalam pasukan itu ketika berjumpa, pertempuran terjadi, ada satu orang kafir sudah terjatuh, mengucapkan kalimat syahadat ketika jatuh dalam pertempuran itu. Ketika mengucapkan kalimat syahadat, tetap ditebas lehernya oleh Usamah. Sahabat yang melihat lapor pada Nabi pas pulang, ya Rasulullah, kemarin Usamah ada orang, waktu perang kami, orang itu jatuh, mengucapkan kalimat syahadat, tapi tetap dipenggal lehernya oleh Usamah. Maka Nabi tanya, betul wahai Usamah? Kata Usamah, betul ya Rasulullah, saya tetap penggal. Kenapa? Kata Nabi, ya dia akan mengucapkan karena ketakutan aja, takut mati. Dia kafir kok, takut mati itu mengucapkan. Kata Nabi, apakah engkau belah dadanya, kamu bisa baca isi hatinya? Nabi ulang-ulang terus sampai Usamah pun mengatakan, sampai saya merasa saya belum masuk Islam sampai saat ini. Maknanya selepas ini masuk Islam supaya dosa itu terhapus semua. Kata Nabi, wahai Usamah, aku nggak bisa bertanggung jawab tentang hal itu nanti di hadapan Allah. Jadi urusan hati, mau percaya dia dengan betul-betul membaca kalimatnya, yakin atau tidak, itu urusan antara orang tadi dengan Allah. Bukan bahagian kita ngurus hati manusia. Maka mengucapkan azan itu jadi masuk Islam atau tidak, selagi orang yang mengucapkan tadi yakin. Kok ada kawan kita non muslim baca kalimat azan, selepas azan kok dia, terserah dia itu yakin apa enggak, kan dia yang mengucapkan. Tapi kalau kita mungkin akrab, kita berani nanya, percaya kamu yang kamu ucapkan? Iya percaya. Islam udah itu.
Hanya saja yang terjadi ikhtilaf tadi kita bahas bahwa yang diikhtilafkan tidak ada itu ikhtilaf. Yang tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama memang azannya dia tidak sah karena tadi syaratnya azan harus Islam. Nah, kalau nggak Islam azannya nggak sah. Jadi ulama sepakat tentang orang tadi yang kafir dia azannya tidak sah. Tapi di tengah-tengah azannya apakah dia Islam gara-gara azannya atau tidak itu baru terjadi ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini bukan pembahasan detail tentang azan, tapi dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi beberapa adab yang berkaitan dengan azan. Maka ini ada bab baru selepasnya, bab sifat al-iqamah. Mungkin sebelum kita lanjutkan, bagus kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum membuka sesi tanya jawab, ada beberapa kan pembahasan di pertanyaan di pekan yang lalu tentang, kalau tidak salah tanya tentang apa, sholawat sebelum azan. Ada beberapa tempat di masjid-masjid di sekitar kita, sebahagian muazin itu mereka mengucapkan sholawat sebelum azan. Apa hukumnya? Jadi dia baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca sholawat baru azan. Apa hukumnya membaca sholawat sebelum azan? Hadis yang jelas menerangkan tentang kesunahan sholawat itu malah selepas azan. Hadis yang jelas menerangkan kesunahan sholawat itu adalah selepas azan. Jadi dalam satu hadis Nabi bersabda, kalau kalian mendengarkan azan, kalau kalian azan, ucapkanlah kalimat yang sama seperti yang diucapkan muazzin. Kemudian kata Nabi, selepas itu bersolawatlah ke atasku. Jadi perintahnya itu selepas azan. Nah yang menjadi permasalahan sebelum azan sunnah atau tidak? Dalam madhab Syafi'i sendiri terjadi ikhtilaf. Ini enggak sampai 4 madhab atau ulama lainnya, enggak. Ulama-ulama dalam kalangan madhab Syafi'i sendiri, termasuk dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab Fathul Mu'in, itu diterangkan ikhtilaf para ulama. Sebahagian ulama mengatakan sunnah, sebahagian lagi mengatakan tidak sunnah. Tapi tadi ya bukan berarti tidak sunnah kemudian menjadi makruh. Tidak sunnah karena memang tidak adanya kejelasan dalam hadis, maka mereka katakan ya jangan diamalkan, tidak perlu. Tapi banyak ulama diantaranya bahkan dinukil oleh para ulama daripada Al-Imam An-Nawawi tentang kesunahan seseorang membaca sholawat sebelum azan. Tapi pada dasarnya tadi ini ikhtilaf. Nah, kalau ikhtilaf bagaimana menyikapinya? Ya kaidah ikhtilaf itulah, kalau sudah ikhtilaf, yang ikhtilaf itu para ulama ya, bukan para juhala. Juhala itu orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak tahu ilmu terus ikhtilaf. Macam kita satu sama lain berbeda pendapat, yang nggak perlu lah dianggap namanya kita yang berbeda pendapat. Nah para ulama berbeda pendapat. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena hadisnya itu tidaklah melarang dan tidak ketat dalam hal itu. Dan tidak dipungkiri juga ada ulama yang mengatakan tidak sunnah. Tapi dalam detailnya madhab Syafi'i, ulama yang mengatakan tidak sunnah, mereka pun mengatakan tidak bolehnya membaca sholawat itu kalau dia meyakini kesunnahannya. Jadi dia yakin, oh sebelum azan ini sunnah untuk sholawat, maka dia baca. Maka itu yang menjadi masalah bagi ulama yang mengatakan nggak baik, meyakini sunnahnya. Tapi kalau tidak, maka boleh, karena memang sholawat itu kan nggak ada batas, nggak ada batas, tidak ada batas. Mau sebelum azan, mau di tengah, mau di setelah azan, mau sebelum sholat, setelah sholat. Karena sahabat pernah tanya pada Nabi bagaimana tentang sholawat, maka Nabi mengajarkan baca. Nah, sahabat tadi minta tambah lagi, kalau saya doa separohnya atau bagaimana? Kata Nabi, separohnya, sepertiganya bagus. Sampai akhirnya sahabat mengatakan, kalau saya mau doa isinya semua sholawat aja, gak ada minta yang lain. Ya kata Nabi, Allah akan cukupkan semua permintaanmu, kesusahanmu semua dihilangkan Allah. Jadi nggak doa pun diganti sholawat.
Jadi semua kehidupan diisi sholawat. Boleh enggak? Boleh aja, karena tidak dibatasi waktu. Tapi tadi ya, ini ikhtilaf. Makanya karena ikhtilaf kita lihat jarang kan orang mengamalkannya. Tapi juga kita tidak pungkiri ada yang mengamalkan tadi karena mereka melihat fatwa beberapa orang ulama yang mengatakan itu sunnah baik sebelum azan ataupun setelah azan. Tapi sayangnya hadis yang jelas-jelas menerangkan sunnah selepas azan pun tidak kita amalkan. Yang jelas itu selepas azan ada sunnah. Jadi sholawat pada Nabi selepas azan itu pun nggak kita amalkan. Jadi ya, amalkan juga itu. Yang jelas kan ada. Nah, amalkan yang selepas azan. Nah, yang mengamalkan sebelum azan itu pun juga terjadi ikhtilaf panjang. Ada beberapa pembahasan di dalam fatwa-fatwa yang disampaikan dalam madzhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mungkin di antara Bapak Ibu sebelum kita tutup majelis ada yang tidak bertanya? Ada diskusi tanya jawab? Silahkan. Mengenai bacaan itu, kalau ialah salah ialah malah kan jawabannya lawan. Kalau salah sunahnya jawab apa? Ya, sebagian ulama mengatakan jawabannya sama. Tapi dalam beberapa kitab diterangkan jawabannya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodakta wa barorta. Sodakta, benar apa yang kau ucapkan. Wa barorta, engkau juga sudah berbuat baik. Jadi itu jawaban yang disampaikan oleh para ulama di beberapa kitab-kitab, itu diterangkan itu jawabannya. Nah, kalau mau dijawab sama, boleh aja. Sama dengan ikhtilaf nanti tentang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini dalam beberapa redaksi hadis mengatakan bacalah la haula wala quwata illa billah. Tapi tidak kaku begitu pendapat ulama, enggak. Ada juga yang mengatakan kalaupun mengucapkan kalimat yang sama enggak ada salahnya. Kenapa? Ya hadis umumnya Nabi tadi, kalau kalian dengar azan, ucapkan ucapan yang sama dengan muazin. Jadi kalau ada orang mengucapkan yang sama dari awal sampai akhir, terus jadi salah gitu, enggak, boleh aja. Cuma tadi ada beberapa kekhususan yang sebaiknya ketika membaca hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian as-sholatu khairum minan naum, sodakta wa barorta atau wa barirta, dua-duanya boleh. Barorta atau barirta, wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Itu boleh saja dia menjawab dengan jawaban itu. Kalaupun dijawab dengan sama, ya tidak keluar juga dari sunnah. Tapi lebih baik dijawab dengan yang diajarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih yang detail tentang pembahasan itu. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Kalau naum itu naumnya itu panjang atau pendek yang ini? Ya bisa panjang karena itu kan dalam kaidah tajwid bisa panjang. Nah, enggak. Bisa. Ya, silakan. Enggak ada sunnahnya itu, Pak. Ya. Kecuali dia nggak tahu jawaban, mau gimana lagi kan? Kalau nggak tahu jawaban. Nah. Jadi kalau nggak tahu mau bagaimana? Sekarang kalau sudah duduk kajian tahu. Tapi biasanya di sekolah pun sudah diajarkan. Seharusnya dia tahu. Kalau ada kawan-kawan kita yang nggak tahu ya diberitahu. Cara jawabnya begini. Ya sama dengan Allahu Akbar, insya Allah kan bisa. Itu juga jawabannya dia kan jadi ya. Gimana? Ya nggak sunnah itu. Sunnahnya ada, jawab dengan jawaban yang sama. Kecuali tadi beberapa kalimat. Ya hampir nanti kalimat-kalimat yang lain sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin. Nanti masalah iqomah pembahasan setelahnya. Ini azan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Cukup? Ya silakan. Membaca sholawatnya itu memang bisa sebelum azan,
Sebelum azan. Sebelum kita sholat sunnah itu kan jawab azan. Muazin azan, setelah azan baca doa selepas azan. Maka di tengah-tengahnya atau setelah doa itu kita tambahkan sholawat, di situ letaknya. Jadi membaca doa azan bisa sebelumnya kita baca sholawat atau setelahnya. Jadi di waktu baca doa itu, ya kalau pas misalkan kita sholat sunnah, kita datang duluan ke masjid misal, di tengah-tengah kita sholat sunnah, tahu-tahu orang azan, ya selesai kalau sholat sunnahnya. Selesai sholat sunnah, masih sunnah nggak jawab apa? Jawab azan, bisa dijawab seperti azan sendiri kita. Nah lepas itu baca doa azan. Nah, selepas doa azan kita tambahkan sholawat, itu sunnah. Bahasa sholawatnya bagaimana? Secara umum minimal sholawat Allahumma sholli, kalau mau pakai sayyidina ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu minimalnya sholawat. Mau baca sholawat Ibrahimiyah bagus. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang kita baca dalam sholat, yang ada wa ala ali Ibrahim, itu sholawat Ibrahimiyah. Mau baca sholawat Ibrahimiyah bagus. Nabi melafatkan hadisnya itu umum, tsumma shollu alayya. Kemudian selepas kalian selesai azan itu bersolawatlah ke atas aku. Jadi kalimat apapun yang menunaikan solawat tertunaikan. Mau solawat pendek, mau yang panjang, itu diperbolehkan. Ya minimal solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak mau pakai sayyidina ya tinggal dikurangi. Ada pertanyaan lain? Silakan Bu. Ini berkaitan dengan adabnya. Jadi kalau memang menjawab, ini hukumnya anjuran ya, sunnah. Tidak ada larangan kalau kita sambil kegiatan itu jawab azan, nggak ada larangan. Nah hanya saja karena memang azan itu panggilan, dan panggilan ini kan memang apalagi di negeri kita yang terutama luar biasa perhatian dengan sholat itu tinggi. Itu jarak antara panggilan azan dengan panggilan sholat yang dinamakan iqomah itu sangat pendek. Maka kalau sedang kegiatan, kalau ingin memang dia hadir sholat berjamaah, mau nggak mau memang harus dia tinggalkan. Nah ini perginya nanti dalam hal kondisi kita. Tapi kalau misalkan, misal ini, kalau Bapak Ibu di daerah lain tinggal seperti di Jawa, itu di Jawa di kampung-kampung itu kadang antara azan iqomah itu sampai setengah jam. Nah kalau memang sampai setengah jam, panjang lah itu setengah jam. Kalau orang yang kerja-kerja tukang masih bisa separuh kerja deh. Kalau kerjanya panjang itu kan, jadi sambil dia kerja jawab azan nggak ada masalah, karena dia selepas jawab azan masih bisa kerja 10 menit, masih bisa mandi, bahkan 5 menit sebelum iqomah baru dia berangkat ke masjid sampai. Nggak ada salahnya. Nah ini kondisi nanti yang kita lihat, bagaimana situasi yang pas bagi kita di waktu itu. Tapi kalau di negeri kita, terutama kita di Riau, di Pekanbaru, kalau kita lihat mendengarkan azan yang paling pas memang sudah muazin nyampe membaca azan ya tinggalkan kalau memang mau hadir sholat berjamaah. Tapi kalau bagi kita yang mungkin tidak terganggu, ibu-ibu mungkin kan penekanan berjamaah tidak seperti laki-laki. Oh sambil nyuci piring jawab azan boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Tidak ada larangan dalam hal itu. Saya kira cukup. Ya silakan. Kalau kunjungan azan pada saat pemakaman jenazah itu yang azan ketika pemakaman jenazah ini ulama juga ikhtilaf, tapi ikhtilafnya ini sebahagian kecil saja yang mengatakan dianjurkan. Ada buku dari kalangan ulama-ulama NU yang saya punya. Di situ tulisan judul bukunya Dalil-Dalil Hujjah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka punya dalil. Ada satu orang tabi'in yang menganjurkan untuk azan di kubur ketika menguburkan jenazah. Tapi dalil yang mereka pakai tadi adalah ucapan dari tabi'in.
Maka mayoritas ulama kita lihat tidak mengamalkannya. Mayoritas ulama tidak mengamalkannya. Tapi tadi ya Bapak Ibu, kita tahu ada namanya salaf. Kalau zaman sekarang sering kita dengar salafi. Salafi atau salaf itu sebenarnya bukan kelompok. Salaf itu generasi kan. 3 abad pertama Islam itulah kurun terbaik. 300 tahun pertama. Nah, 300 tahun pertama itu isinya siapa? Pertama, sahabat. Itu generasi pertamanya. Yang kedua, tabi'in. Yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Lah sekarang, yang mengikuti mereka itu dinamakan salafi. Lah kalau ada orang ikuti tabi'in, kira-kira berhak nggak dapat nama salafi? Ya berhak lah. Katanya tadi mengikuti 3 generasi yang pertama. Oh itu kurang kuat. Nah, kalau masalah kuat nggak kuat, nanti 4 madhab pun juga begitu kok ucapan mereka. Kata Imam Syafi'i, ucapan Imam Malik itu nggak kuat dalilnya. Kata Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i nggak kuat. Masalah kuat nggak kuat, jangankan kita. Dalil soheh nggak soheh itu ikhtilaf antar para ulama. Tapi tadi ya, memang kita nggak pungkiri, ada sebagian ulama tabi'in yang mengatakan, dan ini kan perlu kita hormati, karena bukan preman pasar nih yang fatwa, tabi'in. Kalau preman pasar, saya dengar Ustaz, orang pasar ngomong, ngapain kita perhatikan. Tapi kalau sudah tabi'in, sahabat, itu harus ada etika dalam menyikapi ikhtilaf ketika memang di lingkup salaf itu ada orang yang berfatwa tentang agama. Nah jadi, tapi kita kan tidak pungkiri, tengok, karena yang berfatwa generasinya itu tabi'in, akhirnya banyak di kalangan umat ini nggak ngamalkan. Tapi kok ada, ya jangan disalahkan, karena tadi ada memang ternyata fatwa dari kalangan ulama yang memperbolehkan seperti itu. Silahkan. Terakhir. Surat Al-Ahzab-nya yang mana? Oh, yang itu. Saya kira satu surat dibaca. Enggak ya? Ini kalau dalil kesunahannya tidak ada. Tapi kadang ya, yang termasuk UAS, pernah ditanya juga kan tentang, Ustadz, bagaimana membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Ini hanya sebagai pengingat. Pengingat itu macam, kalau dia berbahasa Indonesia itu begini, saya mau baca azan, dalamnya ada sholawat ya, jangan lupa sholawat pada Nabi nanti di tengah azan. Itu hanya sebagai pengingat, bukan karena sunnah ya, bukan karena sunnah. Ya sama ya, kayak macam saya duduk di sini, Bapak Ibu, nanti saya mau baca sholawat, jangan lupa sholawat ya. Nah, kemudian baru saya baca sholawat. Bid'ah nggak ucapan saya sebelum itu? Ya namanya ngajari, gimana lagi? Zaman sekarang ini Bapak Ibu, kadang kita ini merasa kan apa-apa tuh perlu pengajaran. Zikir aslinya itu kan, aslinya zikir itu anjuran terbaik tuh sir, lirih. Aslinya doa, zikir tuh lirih. Keras itu dianjurkan kalau li ta'lim, mau mengajarkan sunnah keras. Maka Nabi sering juga mengeraskan, tapi tadi tujuannya mengajarkan. Tujuannya mengajarkan. Nah, kita mengatakan, oh yang perlu diajarkan tuh anak kecil, tapi ternyata kita buktikan antara kita dengan anak-anak yang berada di pesantren yang kecil-kecil, alim-alim mereka lagi, sealim-alim anak pesantren, zikirnya keras terus. Lah kita yang katanya lebih alim, nggak tahu zikirnya seperti apa. Maka di hari kemarin, Sabtu, saya ngisi kajian di Arengka, depan Indogrosir. Di sana ada yang minta doa, karena acara akikah, pagi harinya akikah, jadi sarapan paginya akikah kemarin. Minta doa untuk anak, doa akikah. Maka saya nggak doa panjang-panjang, doa yang dianjurkan itu, barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balaghu asyuddahu wa ruzikta birrahu. Maka saya bilang, ini sebenarnya kalimat doa ini dianjurkan bacanya masing-masing kita ketika jumpa dengan orang yang akikah, per orang. Nah sekarang gini aja, saya bilang, saya tuntun ya semuanya, karena kan nggak hafal. Kalau nggak percaya, saya bilang saya tes satu-satu, tuh banyak nggak hafal itu. Nah jadi bagaimana? Ayo dituntun. Akhirnya setelah dituntun, bid'ah nggak tuh? Ya enggak lah, orang namanya li taklim.
Zaman Nabi nggak buat, tapi karena tujuannya litaklim, mau nggak mau keras. Jadi perlu mengajarkan, memberitahu, itu dianjurkan, tidak ada masalah. Jadi kayak macam tadi, tujuannya kalau memang orang tadi memang oh ini sunnah ya, enggak, itu salah itu kalau membaca ayatnya begitu karena tujuan faktor sunnah, enggak ada sunnahnya. Tapi kalau memang mau mengingatkan orang, saya mau azan, di tengah-tengah azan saya itu nanti ada sholawatnya, ada mengucapkan nama Nabi kan, asyhadu anna, setelah syahadat, dalam syahadatain kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholawat ya, nama Nabi Muhammad akan disebut, sholawat. Nah itu dia mengingatkan sebelumnya. Yang mau dia baca, itu tujuan mereka. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, bab sifatul adzan. Insya Allah ada umur panjang akan kita bahas. Pembahasan setelahnya babu sifatil iqamah, tentang sifat-sifat iqamah. Demikian mungkin yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.